Setelah pemerintah resmi membuka kembali latihan, perguruan IKS dan PSHT bersaing ketat untuk menguasai Timor Leste. Hai, kembali lagi bersama saya Nuna Bovida, narator CLTV. Di edisi kali ini, kita akan mengupas tentang perguruan yang ada di Timor Leste. Setelah pemerintah secara resmi sudah membuka kembali aktivitas latihan di negeri matahari terbit ini. Dengan demikian, perguruan mana yang lebih menguasai di Timor Leste? Tidak perlu ditebak pun, Anda pecinta olahraga, khususnya tentang perguruan, pasti sudah tahu kan? IKS dan PSHT adalah dua perguruan terbesar yang kini bersaing ketat untuk menguasai negeri yang bertajuk buaya ini. Perlu diingat ya, di edisi kali ini kita juga tidak mengupas tentang sejarah asal-usul dua perguruan ini di Timor Leste, tetapi hanya fokus kepada perkembangan dua perguruan yang berasal dari Indonesia itu. Mulai tahun 2013 sampai tahun 2022, dikala pemerintah Timor Leste mengeluarkan surat resmi untuk memperhentikan aktivitas latihan di Timor Leste akibat aksi-aksi anarkisme dan kericuhan yang terjadi di mana-mana, sehingga kedua perguruan itu mengadakan acara latihan dan kenaikan sabuk hanya diam-diam saja atau tanpa pengetahuan pemerintah dan semua kalangan. Tapi kini sudah buka secara resmi kembali. Perguruan manakah yang lebih berdominan? Dilihat dari kehadiran para warga baik dari PSHT maupun IKS di acara perdamaian yang diselenggarakan oleh pemerintah dari Kementerian Olahraga melalui Badan KRAM, Komunisaun Reguladora Arte Marcias di Gedung Matahari Terbit atau GMT, terlihat jelas warga IKS PTL Kerasakti lebih berdominan di tempat penyelenggaraan acara perdamaian itu. Para warga IKS itu baik tingkat 1 maupun tingkat 2 berada di mana-mana. Apakah itu bisa dianggap bahwa perguruan IKS PTL Kerasakti adalah raja kota? Sampai saat ini, tim CLTV sendiri belum mengumpulkan data resmi dari pemerintah, baik Kerasakti maupun PSHT, mana yang memiliki jumlah anggota lebih besar. Acara perdamaian itu memang anggota IKS PTL lebih berdominan. Saat ini pemerintah sudah membuka secara resmi, tetapi bukan berarti kedua perguruan atau perguruan lain saling mensikui atau memusuhi satu sama lain. Karena biar beda perguruan, tetapi sesama ciptaan Tuhan dan sesama anak pribumi Timor Leste. Jadi yang lebih penting itu, bagaimana para warga IKS maupun PSHT harus menjunjung tinggi moralitas setiap anggota untuk menjaga profesionalisme warga dan nama perguruan demi mengharumkan nama Timor Leste dan mengibarkan bendera hitam, putih, merah, dan kuning di mata dunia internasional. Karena dengan jumlah anggota yang bertambah pesat setiap periode, baik dari Kerasakti maupun PSHT, bukan berarti untuk mengadu domba antara para murid. Tetapi yang lebih bermanfaat itu bagaimana kedua anggota itu menjadi teladan kepada perguruan lain dan bisa menjadi warga yang profesional,
demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan rakyat, dan tentunya bagaimana mereka bisa menjadi aset kepada negara melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Karena semua pasti sadar bahwa kedua anggota dari dua perguruan itu memiliki jumlah anggota yang lebih besar ketimbang perguruan lain. Dengan demikian, melihat dari sisi keperekonomian, mereka pantas untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat dan bangsa melalui para anggotanya demi kesejahteraan negara Timor Leste. Pemirsa sekalian, hari ini di Timor Leste dari Kementerian Olahraga menyelenggarakan acara perdamaian antara organisasi Kerasakti, PSAT, dan Porka yang melibatkan banyak sekali anggota dari organisasi Kerasakti, PSAT, dan Porka. Dan hari ini dari badan pemerintah sendiri, khususnya Perdana Menteri Timor Leste, sudah membuka secara resmi acara latihan di Timor Leste ini. Dan kita tahu bahwa di Timor Leste ini setelah dibuka kembali dari acara yang diselenggarakan di GMTD, membuktikan bahwa perguruan Kerasakti hari ini semakin hari semakin berkembang, dan kita tahu bahwa dari Timor Leste ini akan menuju ke dunia untuk mengibarkan bendera Kerasakti di seluruh dunia, dan khususnya mengibarkan bendera Timor Leste agar melalui organisasi Kerasakti ini bisa mengibarkan bendera Timor Leste di dunia, agar semua orang tahu negara Timor Leste adalah negara yang dipenuhi oleh perguruan-perguruan khususnya dari Kerasakti demi mengibarkan bendera Timor Leste untuk mengharumkan nama Timor Leste di dunia internasional. Terima kasih. Itulah hal-hal penting yang pemerintah perlu menggarisbawahi, dan para pemimpin organisasi harus bijaksana untuk memandang organisasi perguruan IKS, PSHT, maupun perguruan lain bukan hanya sekedar olahraga, tetapi bagaimana memandang dari sisi kultur, ekonomi, dan sosial guna memberi kontribusi lebih proaktif lagi di negara Timor Leste. Dengan alasan-alasan itu, ayo semua anggota perguruan silakan berjabat tangan dengan erat dan penuh kasih sayang untuk mengkontribusi kepada negara demi kesejahteraan perguruan. Dan melalui acara perdamaian itu, para anggota perguruan harus menyadari bahwa beda perguruan bukan berarti untuk berkompetisi dalam hal negatif, bukan juga untuk memusuhi, tetapi untuk memberi semangat yang lebih giat demi mengkontribusi hal-hal yang baik, martabat, dan lebih besar kepada negara melalui perguruan yang dimiliki, demi kejayaan organisasi di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Oke, sekian ulasan kita mengenai perguruan PSHT dan IKS Timor Leste. Jika teman-teman mempunyai topik yang ingin kita ulas lebih dalam, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komen. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.